Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Jamila Lestiawati, Bidai Suara Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Korupsi merupakan kejahatan besar sehingga menjadi musuh bersama dari semua elemen bangsa. Kali ini kita akan membahas salah satu dampak korupsi yang merusak segi-segi kehidupan bernegara, yaitu dampak sosial korupsi. Apa sajakah dampak sosial korupsi itu? Berikut penjelasannya. Dampak korupsi yang pertama yaitu mahalnya harga barang dan jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang dibebankan pada pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini menyebabkan naiknya harga barang dan jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian para pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dikeluarkan karena penyelewengan yang mengarah pada praktek korupsi. Dampak kedua yaitu pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Upaya untuk mengatasi kemiskinan tidak berjalan optimal. Hal ini karena faktor pendanaan, pendataan, kelembagaan, dan masalah koordinasi. Karena korupsi, permasalahan untuk pengentasan kemiskinan itu akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri, hal ini terhambat oleh kendala-kendala kemampuan teknis, kemampuan pendanaan, dan masalah-masalah lain yang kemudian membuat penduduk miskin makin bertambah. Dampak ketiga yaitu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Rakyat miskin mendahulukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok, untuk makan sehari-hari, daripada untuk sekolah atau untuk hal-hal lain di luar kebutuhan pokok mereka. Sehingga jasa pendidikan, rumah layak huni, kesehatan, informasi, hukum, dan sebagainya semakin sulit diakses oleh masyarakat miskin. Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga akan menjadi sangat terbatas. Akibatnya, rakyat miskin ini tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka selalu dalam kondisi miskin, menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Dampak keempat yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, korupsi ini sangat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas kejahatan. Semakin tinggi korupsi, maka angka kejahatan yang terjadi juga semakin meningkat. Maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, law enforcement, juga akan menurun. Sebaliknya, ketika korupsi ini berhasil dikurangi, maka masyarakat akan makin percaya pada hukum. Dan hal ini akan bisa mengurangi angka kriminalitas. Dampak yang kelima yaitu solidaritas sosial semakin langka. Masyarakat tidak punya lagi pegangan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ketidakjelasan masa depan serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong royongan yang selama ini dilakukan menjadi semakin langka. Hidup bermasyarakat dalam lingkungan sosial tidak dapat lagi dihadirkan dalam kehidupan realita. Dan dampak sosial yang keenam adalah demoralisasi. Masyarakat semakin individualistis, mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Nah, itu tadi dampak sosial korupsi. Melihat begitu masifnya dampak sosial korupsi ini,
yang membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Kehidupan sosial sudah tidak bisa lagi dihadirkan. Sikap egoistis setiap orang, mahalnya harga barang dan jasa, masih layakkah ada keinginan untuk korupsi? Sedangkan di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang rentan terhadap aspek sosial ini. Maka mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi menjadi suatu keniscayaan. Demikian video knowledge management mengenai dampak sosial korupsi. Semoga menginspirasi kita dan mengingatkan kita begitu besarnya dampak yang terjadi di bidang sosial, di antara dampak-dampak yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.